Halo guys, hari ini saya sekedar menginformasikan saja. Silakan kalau mau diviralkan atau bagaimanapun. Ini masukan buat teman-teman semua ya, buat teman-teman semua. Jadi pada tanggal hari Selasa kalau saya tidak salah ya. Jadi saya pengguna ATMI. Jadi teman-teman kalau yang sudah pernah tahu ATMI ya, ATMI itu ATM yang disediakan di Indomaret ya, Indomaret atau Alfamart, saya menyebutkan brand. Jadi kejadiannya ini seharusnya tidak terjadi ya. Saya komplain, saya waktu itu berangkat kerja buru-buru, tidak buru-buru sih sebenarnya. Saya berangkat kerja jam 6:30 ya. 6:30 di dompet saya mau ngambil uang karena kan buat angkot ya, transportasi saya atau pegangan saya. Saya berinisiatif ngambil di ATMI. ATMI ini ATM swasta kalau menurut saya sih, yang dikelola oleh pihak swasta, yang saat ini banyak beredar di toko-toko minimarket ya, seperti Alfa, Indomaret dan sebagainya. Jadi jam 6.46 itu saya coba bertransaksi mengambil saldo ya 100.000 di tabungan saya. Ini kondisi ATM-nya seperti layaknya normal teman-teman. Kan teman-teman tahu ya kalau misalnya ATM BUMN atau ATM yang swasta nasional yang besar, kalau memang tidak ada uangnya dia akan ada informasi seperti di layarnya ya. Mohon maaf, ATM tidak bisa digunakan atau ATM malfunction dan sebagainya lah. ATM tidak bisa mengeluarkan uang dan sebagainya. Nah, itu di ATMI ini tidak ada kode di awal seperti itu. Jadi tidak ada pemberitahuan. Jadi menurut saya itu fine-fine saja. Karena saya terburu-buru dan saya butuh ya, saya masukkan ATM. Setelah masukin ATM, masukin biasa dan sebagainya, tidak ada kejanggalan yang signifikan. Akhirnya saya mengambil uang, tadinya kan ada pecahan 100.000 sampai dengan 500.000 dan 1 juta atau bagaimana. Menurut saya sudah berprinsip memang tidak perlu banyak lah ya. Saya cuma buat pegangan aja. Saya ambil 100.000 dan ternyata teman-teman tahu, sampai dengan detik ini uang yang harusnya menjadi hak saya itu tidak keluar, bahasanya gitu ya. Jadi 100.000-nya itu tidak keluar, saya panik, ya sudahlah. Akhirnya karena antrian juga banyak, saya samperin ke petugas Indomaretnya, saya sampaikan, Mas, tolong untuk ATM ini sedang problem, jangan sampai nanti nasabah lain mengalami hal yang sama dengan saya. Oke. Sebetulnya mengalami hal yang sama dengan saya itu artinya ya itu tadi, uangnya nggak keluar sebetulnya. Dan ini sebenarnya input dari masukan buat si pengelola ATMI ini ya, untuk lebih cepat tanggap. Nah, saya kaget. Biasanya ya kalau misalnya kayak kita transaksi di online itu memakai aplikasi bawaan BRI, Mandiri atau apapun itu, BCA dan sebagainya, itu kalau memang tidak terpotong atau sudah terpotong ya, kita mengambil tapi tidak terpotong ya, itu dana akan dikembalikan sejumlah dana yang kita ambil, yang uang kita. Cuma di sini saya agak merasa janggal ya, sistemnya tidak otomatis teman-teman, tidak otomatis. Saya tunggu 5 menit, 10 menit, akhirnya ya sudahlah, saya foto hotline-nya, akhirnya saya WhatsApp tuh di situ. Nah, saya WhatsApp itu, saya komplain tentang kejadian saya, dan saya cek ATM saya sudah didebet 100.000 plus dengan biaya admin mereka 7.500 ya. 7.500 ini buat teman-teman yang belum tahu berapa sih biaya admin yang dipotong di ATMI itu ya, itu dia sebesar sejumlah 7.500. Itu sudah didebit juga. Jadi saldo saya ya plus dengan adminnya mereka. Saya komplain, ini saya kritik ya ke pengelola itu juga, sebaiknya ada hal-hal dalam undang-undang UU PDP ya. UU PDP itu pengamanan data pribadi. Tidak boleh memberikan data-data spesifik yang memang menjadi privacy. Ini di sini kalau saya lihat ketika kita komplain, kita harus
memasukkan beberapa informasi-informasi yang sebetulnya ada beberapa yang privacy teman-teman, seperti nomor telepon itu privacy kalau menurut saya ya. Terus seperti itu, sama nomor ATM. Nah itu menurut saya itu privacy. Jadi sudah saya masukkan, ya udah, karena itu kebutuhannya dia, ya ini yang saya kritik. Akhirnya dibalas juga, jadi setelah saya komplain ke ATMI dibalas. Ini yang bikin ribet. Jadi saya sudah membayar mereka dengan ketentuan yang mereka tentukan, 7.500 sudah saya kasih, sudah didebet, terus uangnya tidak saya terima, tapi jawabannya adalah berdasarkan hasil pengecekan pada sistem kami bahwa transaksi Bapak atau Ibu sebesar 1.000 tercatat gagal dikarenakan adanya gangguan jaringan dan saldo sudah terpotong namun tidak keluar dari mesin ATM. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kami pastikan bahwa uang Bapak Ibu aman. Cuma poin pentingnya adalah ini, Bapak Ibu dapat melaporkan perihal gagal transaksi ke pihak bank penerbit sehingga akan dibantu proses pengembalian uang tersebut oleh pihak bank ke rekening Bapak atau Ibu. Ini yang bikin saya buat ribet. Kenapa ribet? Saya sudah dipotong, saya sudah membayar jasa mereka, sayalah yang harus aktif. Saya bilang, wah ini karena waktunya memang mepet juga ya saya buru-buru juga. Ya udahlah saya abaikan karena repot juga ya. Coba bayangin, uang kita harus ke bank kecil. Ini saya, aduh repot mas, bener repot banget. Ini buat ATM ini masukan ya. Saya kasih contoh lah yang reversal itu ya. Jadi dari BRI bisa reversal kalau memang tidak memang entah itu sistem apa tidak ada uangnya, itu bisa direversal atau dikembalikan dana secara otomatis. Oke lah kalau itu yang sistem bank, tapi kalau sistem yang lain kayak Tokopedia itu dimasukkan dalam saldonya dan itu kita bisa pakai. Jadi artinya uang kita itu masih haknya kita dan sebenarnya bukan dikembalikan lah bahasanya begitu. Mungkin itu saja teman-teman kejadian hari ini supaya tidak terjadi di teman-teman ya. Hati-hati kalau misalnya bertransaksi di ATM yang ada di Indomaret atau di Alfamart ya. Lebih berhati-hati karena cek dulu, jangan langsung ambil nominal besar karena bisa juga berpotensi seperti saya, duitnya nggak keluar, udah kepotong, biar admin potong, tapi kita ya lah yang nanti repot untuk mengatur lagi. Kita kontak pihak bank, tidak automatically. Kenapa sih nggak bisa dibuat automatically balikin lagi ke rekening saya? Kan itu sebenarnya gampang ya, mudah ya, secara sistem tuh mudah sebetulnya, apalagi sudah bisa di traceability. Oke, mungkin itu saja. Berhati-hati teman-teman. Mungkin kalau orang kaya ya nggak masalah ya, duit segitu ya sudahlah. Tapi kalau saya berpikir kalau bagaimana dengan rakyat kita yang sudah sulit, ATM juga ada tapi belum tentu ada uangnya, kita ambil alternatif. Di alternatif pun juga seperti ini mekanismenya ribet dan sebagainya. Ya silakan. Ini pribadi saya. Mudah-mudahan ada baiknya ya lah ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di luar dari video ini.